Oke, untuk teman-teman kita lanjut lagi ya untuk perakitan untuk motor Supra X 125 yang ngebul putih terus nggak ada tenaganya ya. Ini sudah kita lemar, ini piston yang baru. Ini oversiznya 100 ya. Kalau yang tadi 75. Ini kita lemar yang asli ya untuk teman-teman. Ini oversiz 100 ya yang ini ya. Oke, kemarin ada yang tanya untuk pemasangan ring ya. Nah, pertama-tama kita harus bersihkan dulu ini ya. Bersihkan dulu untuk pistonnya. Pistonnya itu kita haluskan pakai amplas halus, amplas yang paling halus. Terus ngamplasnya itu pakai bensin ya, pakai bensin. Karena apa? Kalau kita amplas itu untuk menghilangkan sisa-sisa, karena kan untuk pencetakan dari pabrik itu belum tentu 100% mulus ya. Makanya itu kita harus lakukan pengamplasan pakai amplas yang halus, jangan yang kasar ya. Terus yang selanjutnya kita pasang dulu untuk sepi pistonnya, seperti ini, sepi piston. Kita pasang satu, terserah untuk teman-teman mau bagian mana yang mau dipasang. Kalau saya sih bagian sini ya, sebelah kiri ya, sebelah kanan untuk teman-teman, maaf. Terus selanjutnya kita kasih pelumas sebelum dipasang ringnya. Dan untuk pemasangan ring piston untuk semua motor diperhatikan untuk ring-ringnya ya, harus tahu fungsinya. Di sini ada 5 ring ya. Di sini ada 5 ring. 3 ring oli yang terdiri dari ring cacing dan ring penjepit cacing. Nah, ini ada 3. Ini ring oli ya. Ini ring oli yang tipis-tipis seperti ini. Jadi yang menyebabkan motor itu ngasep itu di bagian sini. Itu salah satunya ya. Faktor yang terbesarnya itu di sini. Di bagian ring oli ini. Ini yang bermasalah. Terus selanjutnya ini ada ring 2. Ini ring kompresi ya. Ring kompresi itu ada 2, ring api dan ring minyak. Nah, untuk membedakan ring api dan ring minyak, teman-teman bisa dilihat ada 2 cara. Yang pertama, jika di bagian ringnya itu nggak ada kode polos, hanya ada overseas, tulisan overseas 175 dan sebagainya, itu teman-teman bisa dirasakan dengan ketajamannya ya. Nah, untuk membedakan ring api dan ring minyak. Untuk ring minyak itu lebih tajam daripada ring api, ya. Nah, ring minyak itu yang tajam, ya. Kalau ring api dia tumpul, ya, karena bahannya itu beda. Terus untuk posisi ring api dan ring minyak, mana yang lebih eh, yang nomor satu? Maksudnya itu ini kan ada 1, 2, 3 lubang. Mana yang nomor satu? Nah, yang nomor satu itu ring api yang tumpul, ya, atau ada kode T1 atau T2. Kalau T2 itu nomor 2, yaitu ring minyak ya. Nah, untuk pemasangan kita pasang dulu untuk ring oli. Ring oli, untuk sambungan ring oli ya, untuk sambungan ring oli ini diusahakan di titik top. Titik top kalau Yamaha itu tandanya tanda panah itu mengarah ke bawah. Kalau Honda itu in. In itu posisinya di atas. Nggak boleh dibalik seperti ini. Nah, posisinya di atas seperti ini. Nah, itu harus lurus ya. Untuk pemasangan ring oli itu harus lurus. Contohnya seperti ini. Apa tuh? Nah, contohnya seperti ini ya. Ini lurus, untuk sambungannya itu lurus di sini ya, lurus. Nggak boleh di samping atau di bawah. Harus di atas ya. Terus untuk pemasangan ring penjepitnya itu terserah teman-teman, ada 2 metode ya, atau 2 cara. Ada yang model silangnya untuk ring olinya itu silang di atas, silang kanan kiri ya. Ada juga yang satu di atas, yang satu di bawah untuk sambungan. Untuk sambungannya ini ya. Nah, teman-teman tinggal milih. Nah, di sini saya akan pakai untuk pemasangan ring yang modelnya itu silangnya di atas saja ya. Ntar kita benarkan dulu untuk ring olinya, ini jangan sampai numpuk. Nah, untuk ring pemasangan ring Supra X 125 ini rawan jepit, rawan selip untuk bagian ring oli. Nah, ini hati-hati untuk teman-teman waktu pemasangan piston di bagian blok ya. Ini harus hati-hati.
karena sering terjadi jepit atau nyelip. Itu sering banget. Karena apa? Karena ringnya itu terlalu tipis ya, terlalu tipis. Makanya harus hati-hati untuk teman-teman waktu pemasangan ring motor Supra X125. Oke, ini untuk ring oli sudah kita pasang. Selanjutnya ring ring minyak kita nomor 2 untuk sambungan di bawah. Ntar hati-hati untuk teman-teman. Aduh, selur, sabar lur. Nah seperti ini ya. Nah terus untuk yang nomor 1 itu ring api. Diusahakan untuk kode atau kodenya ya, diusahakan di depan seperti ini, jangan di belakang ya. Nah kayak gini gitu. Nah terus kalau kotor ya dilap ya untuk teman-teman, jangan sampai nyelip, ada kotoran yang nyelip. Oke, kita periksa dulu sebelum kita pasang di bagian bloknya ya. Oke, ini udah bersih. Untuk posisinya ini ketemuannya ya antara ring kompresinya terus ring oli. Nih titiknya itu di tengah untuk sambungan. Kita kasih oli dulu. Nah kalau saya itu saya pasang di bloknya terlebih dahulu. Nah, ada juga pistonnya ini langsung dipasang di setang sehernya. Nah itu tergantung teman-teman mau pilih yang mana ya. Ini kita pasang seperti ini. Ini kalau metode yang ini, yang pemasangan pistonnya di bawah, itu jarang terjadi nyelip. Itu jarang terjadi nyelip ya untuk teman-teman. Karena apa? Karena sudah kita paskan di bawah, gitu. Oke, untuk pemasangan ini kalau sudah selesai baru kita pasang paknya. Ini pak harus dipasang. Diusahakan pilih pak yang agak bermerek sedikit ya, walaupun nggak terlalu bagus. Kalau pengen yang agak sedang itu merek-merek Aspira atau Pedral, itu agak mending. Pedral, Aspira, Fuboru itu agak mending. Kalau pengen yang bagus ya yang asli ya. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Kalau untuk merek yang biasa itu yang agak tebal, yang kalau dipasang kita kencengi baut dekselnya nggak pecah, itu merek ACC ya, merek ACC. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Oke, ini sudah selesai. Terus untuk otomatisnya jangan lupa dikencengin dulu ya, dikencengin dulu supaya nggak numpuk di bagian lidah tensionernya atau karet tensioner. Oke ya, ini sudah selesai, kita pasang dulu di bagian mesinnya. Oke, seperti ini, hati-hati. Kalau memang kesusahan untuk posisi yang sebelah kiri untuk pemasangan sepinya, itu bisa dilakukan di bagian sebelah kanan. Karena sebelah kanan itu nggak ada rantai klep atau karet tensionernya ya, itu lebih mudah. Nah, kita paskan dulu antara lubang stang seher dan pen pistonnya. Nah, kita dorong dikit seperti ini supaya masuk full ya. Nah, dan jangan lupa juga dipasang kancing sepi pen pistonnya. Ini kalau nggak dipasang ya takutnya bukan keluar ya, ini akan terjadi kerusakan di bagian blok. Ini harus dipasang ya. Ntar kita pasang dulu, agak susah. Oke, ini udah selesai. Diusahakan ya untuk sepinya itu masuk di bagian rumahnya ya, jangan sampai nggak masuk, takutnya nanti lepas untuk sepinya ya. Nah habis itu kita dorong seperti ini, kita mainkan untuk bloknya supaya pistonnya bisa masuk dan ringnya itu nggak jepit ya. Nah seperti ini baru kita dorong. Nah ya, oke, kita topkan langsung ya, diusahakan piston di atas, kita topkan, kita tarik ya. Bisa teman-teman diputar dari sini, bisa langsung pakai ini langsung ya, bisa juga pakai rantai kalau yang udah biasa ya enak ya. Nah
Ini topnya seperti ini. Ini topnya ya. Diusahakan top in, top pistonnya itu di atas, innya itu di atas. Itu kalau untuk Honda. Kalau untuk Yamaha, tanda segitiga atau panah itu yang mengarah ke bawah ya. Di bagian sini biasanya kalau Yamaha. Kalau Honda hanya in kayak gini ya. Itu posisinya di atas. Jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik biasanya itu ya kebanyakan, walaupun blok baru, piston baru atau habis dilemer, itu akan timbul bunyi ngeletek kayak stang seher ya. Nah, itu yang sering terjadi, yang sering saya alami kayak gitu ya. Lanjut, kita pasang untuk karet tensioner yang bagian bawah. Nih. Diusahakan ujungnya sana itu masuk di rumahnya ya. Untuk pemasangan bagian deksel antara plug dan deksel yang bahannya dari seng kayak gini, diusahakan dilem kanan kiri. Kalau yang bagian kertas, yang bagian bawah sini diusahakan dilem sebelah saja ya. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Kita lem dulu ya. Ngelemnya itu tipis-tipis, penting rata. Kenapa? Kalau sampai dia terlalu banyak atau enggak rata, takutnya menutupi lubang pompa oli ya, nanti buntu. Kita pakai tangan seperti ini aja ya. Nah, baru kita pasang. Oke, kita lanjut untuk pemasangan bagian dekselnya. Diusahakan knob ini itu harus terpasang ya. Diusahakan dua-duanya, kalau ada dua-duanya ya dipasang, kalau nggak ada ya diusahakan dicarikan ya. Ini sudah disekir, tinggal proses penggantian seal klepnya. Untuk pemakaian seal klep diusahakan yang asli ya, diusahakan yang asli, yang seperti ini ya, supaya lebih awet. Untuk seal klepnya ya, kita kasih pelumas dulu di bagian dalamnya sini supaya nggak nyelip atau miring. Nah, tinggal kita tekan seperti itu ya. Oke, seperti ini ya. Kita pasang dulu untuk payung klepnya. Oke, seperti ini. Nah, untuk pemasangan pirnya itu di bagian bawahnya sini diganjel ya, supaya waktu kita tekan untuk pirnya, untuk payung klepnya itu enggak ke bawah ya. Nah, pakai apa ya ganjel? Nah, ini prosesnya ya. Nah, ini kita siapkan kain yang tebal kalau bisa. Kalau enggak itu ya kita pakai ban dalam. Nah, terus ini kunci T14. Ini alat yang sederhana banget. Nah, seperti ini ya. Nih. Terus yang sebelahnya kita ganti juga seperti ini. Nah, udah masuk ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita pasang piano terlebih dahulu atau noken as. Enaknya noken as dulu atau as klep. Nah, di sini ya, untuk as klepnya atau noken as, tadi waktu sebelum dibongkar untuk engkolannya itu sering ngelos. Jadi kadang-kadang itu dapat kompresi, kadang-kadang nggak dapat, ngelos banget pokoknya ya, hilang kompresi, kayak hilang kompresi. Nah, itu khususnya untuk motor Supra X 125 terus Karisma yang sering ya, itu yang sering terjadi penyakit kayak gini.
Itu penyebabnya di sini ya, untuk teman-teman. Di bagian ini, di bagian otomatis noken asnya ini loh, ya. Nah, ini solusinya gampang, tanpa diganti, kita buang saja. Nah, tapi kalau dibuang itu untuk kelemahannya nanti ya, motor ini nggak bisa di starter. Kalau di starter itu berat karena dia kompresinya padat ya, kompresinya padat. Jadi kalau teman-teman mau motornya dikembalikan lagi bisa di starter, di engkol enak enteng, dibelikan otomatisnya ini, atau dibelikan noken as satu set seperti ini ya, seperti itu. Nah, ini kita buang karena motor ini sudah tidak menggunakan starter ya. Nah, ini ya, ini bentuknya seperti ini. Ini kalau saya nyebutnya sama saja kayak cage kupling ya. Cara kerjanya itu kayak cage kupling, plek sama ya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan itu kadang-kadang motor Supra X125 atau Karisma kadang-kadang hilang kompresi. Nah, jadi waktu ngengkolnya itu kita cari selah dulu. Cari selah dulu yang nyantol, baru diengkol mau hidup. Kalau dia masih ngelos, nggak bakal hidup motornya ya. Nah, ini kita pasang lagi seperti ini ya. Untuk bearingnya kita pasang lagi. Nah, ya. Kita kasih pelumas. Nah, kita kasih pelumas dulu, pasang. Kita paskan dulu ya. Loh, nggak pas sumai gitu. Nah, kita. Nah, untuk selanjutnya kita pasang untuk piano. Untuk piano Supra X125 Karisma, dia yang pakai roll seperti ini. Bentar, kita pasang dulu ya, Lur. Kita pasang dulu. Untuk selanjutnya kita pasang untuk penahan as klep dan pen pianonya. Oke, kita pasang dulu untuk dexelnya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang untuk rantai klepnya. Karena ini tadi sudah top, jadi nggak usah lagi kita mencari topnya lagi ya, udah ketemu. Tinggal kita cari untuk top gear sentriknya. Oke, kebanyakan. Enggak kebanyakan tuh. Kita cari topnya. Oke, lurus ya. Nah, ini lurus. Titik dan titik ini lurus. Gitu. Nah.
Sebelum dikencengi, kita lepas dulu untuk tensionernya. Nah, ini udah kenceng, baru kita kencangi. Oke, ini udah selesai. Oke, untuk teman-teman, ini motornya sudah jadi ya. Ini udah jadi, tinggal masang knalpot. Itu knalpotnya mau dibersihkan dulu karena buntu ya knalpotnya. Ini kita hidupkan dulu ya. Nah, ya. Oke, nah itu untuk suara yang nggak pakai knalpot, karena knalpotnya itu mau dibersihkan dulu lur. Nah ini knalpotnya. Nah ini kondisi knalpotnya seperti ini. Makanya dia itu nggak ada tenaganya ini lur. Lu buntu, gitu, buntu. Nah ini kan untuk lubang-lubang atau saringan untuk keluar udara, ya, untuk keluar udaranya dari sini. Lah sedangkan ini buntu. Nah kalau di bagian sini memang dia dibuntu ya lur, karena angin itu biar lewatnya dari lubang-lubang saringan ini. Sedangkan ini buntu, ya nggak enak tenaganya motor, ya kan. Nah ini salah satu ya yang punya Supra X125 yang sambungan seperti ini harus dicek ya. Ya harus dicek di bagian saringan ini, diusahakan saringan ini plong ya. Nanti kita bersihkan untuk ini, untuk knalpotnya. Terus lubang yang dilas ini yang ditutup dari pabrik nanti kita buang, jadi dia yang lewatnya iso plong. Untuk pengaruh nggak di suara, kemarin saya praktekkan enggak ya. Kemarin ada kasus yang sama, motor yang sama itu saya buang, suaranya masih standarnya ya, nggak berubah. Oke, ini kita kerok. Nah, ini ya, ini penyebab, salah satu penyebab motor itu ngebeb tenaganya itu loyo. Di tanjakan yo nggak ngangkat ini ya, bobop kayak gitu ya, ngebeb kayak gitu. Nah ini salah satu penyebabnya ya. Nah ini kan ada lubang, ini lubang untuk keluar udara, ini buntu semua lur. Nah ini buntu semua ya toh. Makanya kalau dapat motor yang ngasepnya parah itu tolong dicek untuk knalpotnya, entah itu motor apa saja, pokoknya harus dicuci pakai bensin untuk knalpotnya, atau setelah diservis pakai bensin, dicuci pakai bensin, disemprot pakai carbo cleaner supaya oli yang ngumpel yang jadi kerak itu kalau disemprot pakai carbo cleaner bisa anu ya, bisa nyair kayak gitu loh. Tapi yang belum jadi kerak olinya, yang numpuk, yang gadel, seperti ini loh. Nah ini bisa keluar dia kalau disemprot pakai carbo cleaner. Nah ini mau ada tenaga gimana ya, kondisinya tadi buntu semua. Nah ini udah kita curek-curek, kita kerowok-kerowok. Nah ini hasilnya, nah seperti ini ya. Nah ini yang di bagian sini ini memang buntu lur. Nah ini memang buntu, tapi nanti kita buang saja, ini penyakit ini ya, kita buang saja supaya plong. Untuk suara aman, masih standar ya, nggak pengaruh. Nah ini kondisinya, inilah motor kebon lur. Nah ya, inilah motor kebon. Ini cara simple untuk membersihkan knalpot yang penuh dengan oli loh. Ya ini ini pengen motornya itu ada tenaga gimana, kondisi knalpotnya bocor ini loh ya loh. Jadi motor yang nggak ada tenaga itu banyak faktornya, harus melalui pengecekan yang orang yang sudah berpengalaman ya. Makanya itu perlu dicek satu persatu apa sih penyebabnya gitu. Nah ini parah sekali, ini tanahnya loh, tanahnya kayak gini. Ini tanah yang di knalpot, belum yang di dalamnya ini. Dalamnya ini banyak sekali ini keraknya. Nah, keraknya itu banyak sekali nih. Ini ayo aku yuk bingung ngareng ngersi piye. Nanti kita cuci pakai bensin, dalamnya kita korek-korek gitu. Habis itu kita bakar dulu
ya, kita bakar dulu supaya walaupun dia nggak 100% bersih, minimal ya 50% lah ya, gitu. Oke, ini untuk knalpotnya sudah kita pasang ya. Nah, ini kondisi tangan saya kotor banget lor. Nah, ini sudah ya sedikit bersih, nggak kayak tadi. Coba kita hidupkan dulu ya. Loh, pakai rak mau pasang. Tinggal nyetel menit berarti. Oke, ini untuk hasilnya. Ini tinggal nyetel klep lagi ya. Nggak apa-apa, klepnya biar nanti untuk erayan dulu karena habis dilemar. Nanti kita kencengi lagi untuk setelan klepnya. Ya, setelan sini ya. Yang bunyi tik-tik-tik itu loh. Itu setelan klep lor. Nah, kalau tadi kemarin sebelum dibongkar itu bunyinya tak 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 ya. Nah, ini udah halus. Nah, ini udah halus. Nah, udah enak. Oke lor, semoga bisa bermanfaat untuk video ini. Aduh, terlalu kan. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton video Bengkel Simpang 3. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.